Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang homeostatis. Dengan ruang lingkup negatif feedback dan positif feedback. Yang beranggotakan Anissa Aisrifda, Cindy Ansari, Cindy Pertiwi, Rafika Anggriani Nasution, dan Suci Fadila. Untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar biomedik 3 oleh dosen pengampu Ibu Halimatus Sadia Lubis STR Cap MKM. Pengertian homeostatis. Homeostatis menurut bahasa adalah homeo artinya yang sama, statis artinya berdiri atau diam. Istilah homeostatis diperkenalkan pertama kali oleh W.B. Cannon untuk menjelaskan berbagai proses fisiologik yang berfungsi untuk memulihkan keadaan normal setelah terjadi gangguan. Homeostatis adalah pemeliharaan melalui mekanisme fisiologis tubuh, kondisi yang relatif stabil dalam tubuh, misalnya kondisi seperti suhu tubuh, tekanan darah, pH, konsentrasi bahan kimia seperti hormon tertentu dalam darah. Meskipun perubahan yang terjadi baik di dalam dan di luar tubuh, misalnya karena makanan, olahraga, kehamilan, dan variasi kondisi eksternal. Jika terjadi gangguan secara fisiologi, maka tubuh akan selalu merespon dan berusaha untuk dapat mengembalikan ke keadaan normal melalui suatu mekanisme umpan balik negatif dan positif. Pentingnya homeostatis. Homeostatis sangat penting karena sel dan jaringan tubuh hanya akan tetap hidup dan dapat berfungsi secara efisien ketika kondisi internal ini dipertahankan dengan baik. Ini tidak dapat dikatakan bahwa lingkungan internal bersifat tetap dan tidak berubah. Mekanisme homeostatis. Perubahan kondisi lingkungan internal dapat timbul karena dua hal, yaitu adanya perubahan aktivitas sel tubuh dan perubahan lingkungan eksternal yang berlangsung terus-menerus. Untuk menyelenggarakan seluruh aktivitas sel dalam tubuhnya, hewan selalu memerlukan pasokan berbagai bahan dari lingkungan luar secara konstan, misalnya oksigen, nutrien, dan garam. Sementara itu, aktivitas sel juga menghasilkan bermacam-macam hasil sekresi yang bermanfaat dan berbagai zat sisa yang dialirkan ke lingkungan internal, yaitu cairan ekstraseluler atau CS. Apabila aktivitas sel berubah, pengambilan zat dari lingkungan internal dan pengeluaran berbagai zat dari dalam sel ke lingkungan internal juga berubah. Perubahan aktivitas sel semacam itu akan mengubah keadaan lingkungan internal. Perubahan lingkungan internal yang ditimbulkan oleh sebab manapun atau penyebab pertama atau kedua harus selalu dikendalikan agar kondisi homeostatis selalu terjaga. Mekanisme pengendalian kondisi homeostatis pada hewan berlangsung melalui sistem umpan balik, akan tetapi ada dua macam sistem umpan balik, yaitu umpan balik positif dan negatif. Umpan balik negatif atau negative feedback. Respon umpan balik negatif merupakan respon yang memberikan suatu kondisi yang berkebalikan dengan kondisi yang sedang terjadi. Pada umpan balik negatif, perubahan suatu faktor dikontrol secara homeostatis akan memicu respon yang berupaya untuk memulihkan faktor tersebut ke normal dengan menggerakkan faktor ke arah yang berlawanan dari perubahan awalnya. Positive feedback atau umpan balik positif. Respon umpan balik positif merupakan respon yang memberikan suatu kondisi yang menguatkan kondisi sebelumnya. Misalnya pada proses persalinan. Pada umpan balik positif, perubahan pada variabel terkontrol memicu respon yang mendorong ke arah yang sama seperti awal perubahan sehingga perubahan semakin kuat. Ketergantungan homeostatis. Homeostatis bergantung pada perputaran umpan balik. Setiap sistem kontrol homeostatis memiliki 3 komponen fungsional, yaitu yang pertama reseptor. Mendeteksi perubahan beberapa variabel lingkungan internal hewan, seperti perubahan suhu tubuh. Biasanya ini dilakukan melalui sinyal listrik atau kimia dalam tubuh. Contoh, cuaca yang dingin terpapar pada kulit kita. Saraf pada kulit kita akan mengirimkan sinyal ke otak sebagai pusat kontrol. 2. Pusat kontrol. Memproses informasi yang diterima dari reseptor dan mengarahkan suatu respon yang tepat melalui efektor. Contoh, sinyal dari sistem saraf dibaca oleh otak bahwa terjadi penurunan suhu di luar tubuh yang jika didiamkan akan mengakibatkan suhu normal tubuh turun dan menimbulkan kondisi yang berbahaya bagi tubuh sehingga otak memberikan komando dengan mengirimkan perintah keluaran ke efektor. 3. Efektor.
menerima keluaran dari pusat kontrol yang kemudian mewujudkannya dalam bentuk suatu respon tubuh. Contoh komando dari otak diterima oleh efektor. Misalnya sistem gerak. Otak memberikan komando pada sistem gerak untuk bergerak untuk menghangatkan tubuh, yaitu dengan cara menggigil sehingga menghasilkan panas tubuh. Pertanyaan mengenai homeostatis. Bagaimana cara tubuh kita menjaga keadaan homeostatis? Tubuh kita memiliki sistem pengaturan yang selalu membawa kondisi di dalam tubuh ini menuju ke arah seimbang. Sistem pengaturan ini terutama dikerjakan oleh sistem saraf dan sistem hormon. Sistem saraf menyampaikan pesan yang telah terjadi dalam tubuh serta merespon dengan cara menghantarkan sinyal-sinyal listrik antar syaraf. Sedangkan sistem hormon dengan cara mengeluarkan molekul pembawa pesan dari kelenjar-kelenjar hormon yang ikut aliran darah ke seluruh tubuh. Sistem saraf bekerja lebih cepat, sedangkan sistem hormon bekerja lebih lambat. Keduanya dapat bekerja sendiri-sendiri atau bersamaan, dan ini diatur oleh sistem di dalam tubuh manusia untuk mencapai tujuan akhir yang sama, yaitu kondisi homeostatis. Jika homeostatis menurun atau tidak baik, bagaimana cara memperbaiki dan meningkatkannya? Jika mekanisme homeostatis mengalami gangguan, akan timbul ketidakseimbangan homeostatis yang menyebabkan tubuh kita mengalami suatu penyakit. Jika hal ini terjadi, tubuh memerlukan bantuan dari luar untuk mengembalikan ke kondisi homeostasis, misalnya dengan obat. Dan agar tubuh dapat berfungsi secara optimal, kondisi di dalam tubuh yang disebut sebagai lingkungan internal atau cairan eksternal harus diatur dengan sangat hati-hati oleh homeostatis. Jelaskan secara singkat dan jelas contoh umpan balik positif dan umpan balik negatif. Umpan balik positif, pada saat terjadi kontraksi saat persalinan, hormon oksitosin dilepaskan ke dalam filum yang merangsang kontraksi lebih lanjut. Umpan balik negatif, pada penderita diabetes mellitus terjadi peningkatan kadar gula dalam darah karena kurangnya hormon insulin. Sebutkan contoh homeostatis dalam kehidupan sehari-hari. Jika tekanan darah turun, maka reseptor sensorik akan mengirimkan sinyal ke pusat kontrol di otak. Pusat kontrol ini akan mengirimkan sinyal saraf ke dinding arteri untuk berkontriksi. Ketika tekanan darah naik, sistem akan diaktifasi. Konsep ini dikenal dengan istilah homeostatis. Sebutkan perbedaan yang spesifik mengenai 3 komponen fungsional dalam sistem kontrol homeostatis. Secara singkat, reseptor berfungsi sebagai pusat kontrol atau memonitor. Pusat kontrol itu sebagai penerima dari reseptor dan efektor, dan menerima dari pusat kontrol dan mewujudkan sebagai respon tubuh. Apa yang terjadi jika salah satu dari 3 komponen fungsional pada ketergantungan homeostatis mengalami gangguan, dan bagaimana solusinya agar komponen yang mengalami gangguan tersebut dapat berfungsi kembali? Yang akan terjadi ialah ketidakseimbangan homeostatis yang nantinya menyebabkan penyakit, dan solusi yang dapat dilakukan yaitu tubuh memerlukan bantuan dari luar untuk mengembangkan ke kondisi homeostatis, misalnya dengan obat-obatan. Inilah salah satu proses pertahanan tubuh yang dimiliki oleh tubuh untuk menjaga kondisi tubuh tetap dalam keadaan homeostatis. Sebutkan contoh penyakit yang disebabkan oleh ketidakseimbangan asam basa yang berkaitan dengan homeostatis. Contohnya ialah asidosis dan alkalosis. Penyakit ini diakibatkan oleh gangguan paru-paru yang disebut asidosis respiratorik, yang dapat terjadi ketika produksi asam basa dalam tubuh tidak seimbang, atau bisa juga terjadi akibat ginjal tidak dapat membuang kelebihan asam basa dari dalam tubuh. Bagaimana mekanisme kontrol homeostatis dan bagaimana konsep homeostatis jika dihubungkan dengan penyakit dan penuaan? Fisiologi proses penuaan tidak dapat dilepaskan dengan pengenalan konsep homeostatis. Konsep ini diperkenalkan oleh Walter Cannon pada tahun 1940-an. Terjadi pada seluruh sistem organ pada individu yang menua. Homeostatis yang merupakan karakteristik fisiologi penuaan adalah keadaan penyempitan atau berkurangnya cadangan homeostatis yang terjadi seiring meningkatnya usia pada sistem organ. Bertambahnya usia menyebabkan cadangan fisiologis untuk menghadapi perubahan akan semakin berkurang dan membuat seseorang usia lanjut lebih mudah untuk mencapai keadaan sakit ataupun kematian. Konsep homeostatis ini dapat menjelaskan berbagai perubahan fisiologis yang terjadi selama proses menua dan efek yang ditimbul beserta variasinya yang akan meningkat seiring meningkatnya usia.
Apa yang terjadi pada tubuh jika tidak merespon mekanisme umpan balik positif dan negatif? Apabila mekanisme ini mengalami gangguan atau perubahan yang terjadi terlalu berat untuk diatasi, maka akan timbul ketidakseimbangan homeostatis yang menyebabkan tubuh kita mengalami suatu penyakit. Sekian hasil dari penjelasan kami. Jika ada yang kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.